Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru karunia-Mu. Kami mau membaca firman-Mu pagi hari ini. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, beri kami pengertian untuk memahami firman-Mu, lalu kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan demikian, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Saltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Saudara, bagaimana pandangan kita bila melihat ada gedung gereja yang reot atau terhenti pembangunannya, sementara rumah pribadi dari warga jemaat di sekitarnya lebih mewah dan lebih indah? Tentu ada beragam alasan. Bait Allah dalam perikop ini sudah terhenti dibangun selama 16 tahun karena semangat umat yang suam-suam kuku, acuh tak acuh, sehingga terjadi kemandekan. Hal inilah yang menjadi kritik Nabi Hagai. Akibatnya mudah bagi orang Samaria menciptakan pertentangan yang berakhir penundaan pembangunan bait Allah di Yerusalem. Saudara, penyertaan Allah dinyatakan melalui pengutusan Nabi Hagai dan Zakaria untuk membakar semangat umat agar pekerjaan pembangunan rumah Allah dilanjutkan. Kendati selalu ada hambatan. Bait suci penting bagi orang Israel karena berfungsi sebagai pusat pemberitaan firman dan penyembahan.
juga menjadi simbol kehadiran Allah, simbol identitas kebangsaan, dan lambang pengharapan Israel. Saudara, sekarang ini tubuh kita disebut bait kudus, sehingga segala keberadaan kita, pekerjaan dan pelayanan kita sejatinya juga merupakan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Maka kita perlu selalu mawas diri, jangan sampai kita acuh tak acuh dan mengabaikan pekerjaan Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa berfokus terlalu besar kepada ego pekerjaan sendiri dan tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan dapat berakibat timbulnya konflik dalam diri sendiri maupun pertentangan dalam jemaat. Karena itu saudara, teguran Allah hendaknya dilihat sebagai kasih penyertaannya untuk membangkitkan semangat melayani Tuhan. Penyertaan Allah akan tampak melalui pekerjaan pelayanan Tuhan. Hidup ini singkat saudara, karena itu layanilah Tuhan selagi ada kesempatan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan, telah kami dengar bersama. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus memampukan kami untuk terus percaya dan mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau. Terlebih mengaminkan bahwa Engkau terus menyertai kehidupan kami. Kami berdoa bahwa Tuhan terus menuntun kami sepanjang hari ini dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami, kesibukan kami masing-masing. Berkati dan lindungi keluarga kami, rumah tangga kami, anak cucu kami dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan, pendidikan, dan pertumbuhan mereka. Keluarga kami baik yang bersama dengan kami maupun di tempat-tempat lain, peliharalah mereka. Kiranya kami semua hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita jika hari ini ada saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berjumpa dengan ulang tahunnya, atau merayakan ulang tahun pernikahan, ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain yang boleh dialami dan dirasakan oleh jemaat-Mu. Sempurnakan sukacita saudara-saudara kami dan mari Tuhan lanjutkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan selanjutnya. Kami menopang saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, secara khusus saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Kami mohon Tuhan, Engkau menopang saudara-saudara kami, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah, baik yang dalam proses pemulihan di rumah, juga yang sementara berobat jalan. Engkau pulihkan saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah di hari-hari ke depan saudara kami beroleh pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapa, saudara kami yang bergumul dengan berbagai perkara kehidupan, mari Tuhan Engkau topang kami semua, dan biarlah kami terus mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Bapa, ini doa kami, pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian saudara-saudara persekutuan kita dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.